Tak cukup 1000 rebah bagi yang lelah. Isi kepala mesti tenang, pun pergi ikut pulang. Tengah malam tiba, kira-kira pukul 3. Suara-suara lenyap, mimpi-mimpi lelap. Setelah tidur mendapat apa? Setelah bangun menjadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safa Zahra, jurusan Informatika dari kelas IPA sore. Sebelum kita mulai, just for disclaimer, kalau kalian suka buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati atau Laut Bercerita, you must like this one. Janji Terelie. Oke, sebelum kita bedah isi buku ini, let me introduce who's the writer of this novel. Sosok asli penulis bernama Pena Terelie. Terelie sebenarnya diambil dari bahasa India yang artinya untukmu. Nama penulis aslinya adalah Darwis. Sejak debutnya pada tahun 2005 dengan novel Hafalan Sholat Delisa, Terelie telah menerbitkan lebih dari 50 buku. Karya-karyanya juga tidak terpaku pada satu tema. Beliau menjelajahi berbagai genre mulai dari romansa dan keluarga, bahkan sampai fantasi atau fiksi ilmiah. Kalau kalian tahu, mungkin tahu series Bumi, Bulan, dan selanjutnya. Dan saya akan menceritakan tentang genre kehidupan dari novel Janji. Saya akan mulai perjalanan cerita yang saya rangkum dari novel Janji Terelie. Di awal cerita, itu ada 3 orang anak bernama Kohar, Baso, dan Hasan. Mereka itu adalah santri di sebuah pondok pesantren yang dimana tempat terpencil. Di suatu hari itu ada sebuah acara di mana acara itu memang besar, seperti kedatangan seorang calon presiden, dan di situ mereka disuruh untuk melayani para tamu oleh Buya. Buya itu adalah pemimpin pondok pesantren. Dan saat mereka disuruh untuk melayani, memberikan teh, mereka itu memasukkan garam ke dalam teh, menjahili begitu. Karena mereka ini adalah anak-anak yang nakal. Mereka ini ingin dikeluarkan dari pondok secepat mungkin dengan kenakalan-kenakalan mereka. Sampai akhirnya Buya tahu kalau mereka ngejailin calon presiden tersebut. Dan Buya memanggil mereka untuk menyampaikan suatu hal. Mereka disuruh jujur, dan pada akhirnya mereka jujur. Dan Buya memberikan kesempatan kepada mereka untuk keluar, memberikan hukuman untuk keluar dari pondok, karena kan mereka ini pengen banget keluar dari pondok nih kan. Jadi Buya ngasih kebebasan buat mereka keluar dari pondok, tapi ada satu misi yang mereka harus jalanin, yaitu mencari alumni dari pondok pesantren tersebut bernama Bahar Safar. Jadi dari situlah perjalanan mereka dimulai. Saat mereka mencari, mereka cuma berbekal dengan satu alamat dan juga uang yang sangat minim diberikan oleh Buya. Jadi mereka harus putar otak gimana caranya bisa nemuin Bahar Safar ini. Dan mereka pun berjalan mulai cari kayak tumpangan untuk ke pusat kota, ke kota yang akan mereka tuju. Dan sesampainya mereka di kota yang mereka tuju dari alamat, yaitu di kota tua, tempat mabuk-mabuk, minum-minum, dan mereka cari Bahar di tempat-tempat seperti itu. 3 sekawan ini akhirnya mendapatkan petunjuk di sebuah bar atau semacam lapo tuak, tapi versi eksklusif bernama Capjiki. Jadi di situ mereka ingin menemui orang yang bernama Bos Acong. Bos Acong ini orang yang pernah kenal dengan Bahar Safar. Jadi mereka dari situ menggali info di mana Bahar Safar ini. Cuman Bos Acong sendiri juga nggak tahu di mana Bahar sekarang. Karena setelah kejadian besar, suatu kesalahpahaman antara Bos Acong dan Bahar tentang Bahar yang lebih memilih membela tetangganya daripada ya udah berserah diri sama Bos Acong, jujur dengan keadaan dia. Tapi dia lebih milih untuk membela tetangganya. Jadi di saat itu tetangganya ini adalah supir pribadinya Bos Acong, dan dia itu memecahkan barang-barang selundupan dari Bos Acong, dan itu membuat Bos Acong marah. Karena itu tetangganya si Bahar ini dihukum sama Bos Acong untuk membakar pasar induk di suatu kota. Jadi tetangganya bakarlah pasar induk itu. Rupanya saat dia bakar pasar induk itu, dia ketahuan oleh orang. Ada orang yang lihat si pembakar pasarnya ini tadi
dia itu kayak robek bagian kakinya gara-gara kena paku pas lari. Jadi orang-orang berspekulasi yang bakar itu yang ada luka di paha. Jadi mereka mulai cari di sekitaran kota itu. Dan Bahar mengetahui hal itu. Jadi Bahar menawarkan diri kepada tetangganya untuk menggantikan dirinya seakan-akan dia yang bakar pasar induk itu, padahal enggak. Itu yang membuat saya lumayan tergugah saat baca di awal. Dan besoknya Bahar ditangkap dan segera dimasukkan penjara karena dia menyerahkan diri ke polisi untuk menggantikan tetangganya yang terkena ancaman dari Bos Acong. Bos Acong ini teman mabuknya Bahar padahal gitu. Tapi Bahar tetap nggak mau tetangganya ini kenapa-napa, jadi dia yang gantiin. Setelah itu berlanjutlah cerita di penjara. Jadi ini semacam flashback cerita yang diceritakan ulang oleh Bos Acong kepada 3 orang sekawan ini, Kohar, Baso, dan Hasan. Jadi setiap chapter itu bakal ngambil point of view, ngambil pandangan dari masing-masing aktor, masing-masing orang di dalam novel itu. Bagaimana melihat Bahar, dan disambung lagi dengan perjalanan ceritanya Kohar, Baso, dan Hasan untuk menemukan Bahar Safar. So, selanjutnya setelah Bahar masuk penjara, apa yang Bahar lakuin setelah itu? Tentu saja bersikap normal layaknya narapidana. Dia lakuin kesehariannya seperti biasa, jalani kehidupannya tanpa membuat masalah atau membuat onar di dalam penjara. Dia ikutin semua yang disuruh oleh sipir penjara tanpa mengeluh dan memberontak. Sampai pada suatu waktu dia melihat ternyata narapidana yang dikucilkan atau disepelekan, mereka itu lebih sering tertindas di dalam penjara. Dan itu yang membuat Bahar merasa tidak nyaman dengan keadaan yang seperti itu. Jadi dia menolong orang-orang yang mayoritasnya tertindas. Salah satu contoh permasalahan yang ada di penjara yang dibantu oleh Bahar. Jadi Bahar ini mau ke kamar mandi dan dia itu ngelihat ada salah satu narapidana. Narapidana ini cowok pastinya, semua kan cowok pastinya. Jadi dia ini kurus, putih, seperti itulah. Dia lagi disekap, ibaratnya lagi diungkam oleh satu narapidana yang berbadan gede, besar, untuk dilecehkan, untuk dicabuli. Jadi saat melihat itu, dalam pikiran Bahar, kalau mereka sama-sama mau, dia nggak akan peduli. Tapi di sini narapidana yang putih itu, dia itu memberontak. Berarti kan tidak ada keinginan dari dua pihak. Jadi Bahar memutuskan untuk membantu agar narapidana tersebut terbebaskan dari narapidana yang berbadan besar ini. Padahal narapidana yang putih ini, dia itu ya nggak cocok, bahkan di pemikiran kita kayak dia nggak cocok untuk dibantu. Kenapa? Karena permasalahannya sendiri itu juga lumayan besar. Kalian tahu, dia narapidana yang putih itu, dia itu adalah pemerkosa wanita. Tapi dalam pemikiran Bahar lagi, bagaimanapun kasus mereka itu nggak menghilangkan rasa kemanusiaan kita saat melihat orang lain tertindas. Jadi Bahar tetap bantu dan dia merasa terselamatkan, narapidana yang putih itu. Karena hal itu, banyak narapidana yang menyukai Bahar. Karena banyak cerita-cerita lain dari Bahar yang membantu mereka semua ini dalam permasalahan bahkan persoalan mereka. Bahar itu membantu tanpa pamrih karena dia nggak pernah mengharapkan feedback atau bantuan balik. Bahkan di saat orang-orang
atau sipir menawarkan suatu kemewahan di dalam penjara, tapi ya bayar gitu, Bahar tetap milih lebih baik aku tinggal ya udah beralaskan lantai, gak masalah kayak gitu. Karena memang Bahar punya prinsip yang sangat besar, prinsip yang sangat kuat. Itu yang buat saya tertarik dengan pribadi Bahar sendiri. Novel ini bukan cuman jelasin, bukan tentang perjalanan 3 orang sekawan yang nyari orang, udah. Tapi novel ini jelasin makna dari setiap perjalanan yang mereka lalui. Mau dari pandangan Bahar, pandangan orang lain, pandangan 3 sekawan ini, kita bisa ambil point of view-nya, kita bisa ambil kesimpulan dari setiap lembar yang diceritain. Karena buku ini nggak kosong, ini ilmu, ini daging. I'm so excited to describe this book, okay? Dan cerita ini harus bersambung karena saya baru menceritakan untuk tahap pertama. Kesimpulan yang bisa kita ambil untuk beberapa cerita ini, pendidikan itu nggak hanya dapat dari sekolah. Kepribadian yang terdidik bisa didapatkan melalui proses atau petualangan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nggak ada kata terlambat untuk kita bertaubat dan menepati janji. Bahar itu cerminan orang yang pernah tersesat, terus dia selalu ada jalan untuk pulang. Novel ini sangat menginspirasi tentang keteguhan dengan janji. Melalui Bahar kita diingatkan tentang pentingnya memegang teguh nilai-nilai moral. Jadi novel ini bukan cuman tentang pencarian, tapi juga tentang penebusan dosa, petualangan bermakna, setiap hal-hal yang kita rasa sepele, padahal ternyata itu berimpak besar kepada orang lain. Dan juga ini sebuah cerita atau sebuah janji yang dapat membentuk takdir seseorang. Kalau kalian mencari cerita yang menyentuh, penuh pelajaran hidup, atau membuat kalian nangis, nitikin air mata, janji adalah jawaban dari pertanyaan kalian selama ini. Saya, Safa, sangat merekomendasikan buku Janji kepada kalian semua. And then that's my conclusion. Jadi cuman itu kesimpulan yang bisa saya tarik untuk tahap pertama penjelasan tugas ini. And tugas ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua.